bersama aku Daru Putri Kusuma Tias dan di sini aku udah ditemani oleh dua mahasiswa dari Pendidikan Bisnis FEUNJ. Di sebelah kanan saya ada Halo, perkenalkan saya Daniel Ferdis Basanendarto, biasa dipanggil Daniel. Oke, dan di sebelah kiri saya Muhammad Ardiansyah, biasa dipanggil Ardiansyah. Oke, ada Daniel dan Ardiansyah. By the way, kita kan bentar lagi nih udah lebaran ya. Kalian cowok-cowok biasanya kalau lebaran tuh hektik beli baju baru atau sendal baru gitu gak sih? Karena kami nih yang para cewek-cewek tuh udah yang kayak heboh, pilih-pilih kaftan baru nih, gamis baru, abaya lah, apalah gitu. Nah kalau dari cowok-cowok sendiri gimana? Kalau saya sendiri sih sebenarnya nggak terlalu giro ya untuk beli outfit baru, beli baju baru. Cuman ya mungkin dibeliin lah sama orang tua gitu. Jadi tetap ada hawa-hawa segernya lah di hari raya Idul Fitri ini kan. Kalau Daniel gimana Daniel? Kalau saya sih kayaknya nggak ikut ya, karena saya kan beda agama ya. Oh iya, oke. Ya siapa tahu kan Siapa tahu. beda agama tapi tetap dapat THR ya kan. gitu. Kemarin habis Paskah, terus Iya. besok pas Lebaran dapat THR, mungkin ada sanak saudara yang jauh yang iya, Muslim, bisa. ada nggak? Ada. Siapa tahu kebagian Iya. THR kan, terus uangnya bisa nih buat beli apa gitu. Ya nggak sih? Iya sih, kalau misalkan ada, saya mungkin nggak ke arah beli ke baju atau ke furnitur buat diri saya sendiri, tapi saya lebih suka buat belinya ke device saya, Oke. buat nge-upgrade device saya gitu. Mau beli apa tuh Daniel? Kalau aku sih karena sekarang aku pakai HP Samsung nih, udah bosen banget dari dulu belinya Samsung terus nih. Aku mau coba brand baru yaitu Realme. Oke, Realme. Kenapa milih Realme? Kan masih banyak ya brand-brand HP lain gitu yang bahkan sekarang ada HP yang banyak banget nih diminati oleh anak-anak remaja gitu, yang dengan kalau pakai HP itu merasa PD-nya itu meningkat gitu. Kenapa milih Realme? Kayaknya tahu tuh tadi HP itu. Ya itulah. Kenapa aku milih Realme? Karena Realme itu punya spesifikasi untuk handphone kelas bawah yang tinggi banget dibandingkan HP-HP entry level yang lainnya. Terus juga kedua karena harganya juga termasuk yang murah dibandingkan HP lainnya. Oke. Kalau Realme kan juga banyak ininya ya, tipenya ya. Iya. Yang lagi kamu incer tuh Realme yang mana sih? Yang aku incer Realme 12. Itu Yang 12. dia udah bisa 5G dan RAM 8GB, penyimpanannya 128GB. Itu udah bagus banget, yang buat kebutuhan-kebutuhan kampus ini juga udah terpenuhi. Dan aku kan kebetulan suka nge-game ya. Dan menurut aku itu udah cukup banget buat jadi device aku buat aku nge-game. Oke, tadi tuh aku udah yang mau berpositif thinking ya. Oh, berarti next nih tugas-tugasnya Daniel aman gitu ya. Ternyata ujung-ujungnya game gitu kan. Aduh, nggak jadi deh aku berpositif thinking. Ternyata buat game ujung-ujungnya. Kalau Ardiansyah pakai handphone apa nih? Kalau aku pribadi memang udah lama banget sih gak ganti HP ya, karena sampai sekarang pun HP yang aku pakai sekarang itu FYI Xiaomi Redmi 6. Dan sampai sekarang aku masih nyaman pakainya karena secara spesifikasi juga oke, dengan harga yang bisa dibilang lebih fokus pada pasar menengah. Terus juga secara performa ya, aku sebagai mahasiswa buat belajar, buat bikin tugas-tugas makal Masih yang bisa ya, masih sangat bisa mengakomodasi terhandle. lah, sehingga sampai sekarang pun masih belum kepikiran untuk ganti sih. Mungkin nanti kedepannya kalaupun mau ganti tetap Xiaomi, cuman tipe yang berbeda aja, karena Tipe yang lebih terbaru tipe gitu yang lebih ya. terbaru aja, karena memang secara performa udah terbukti lah bagus Xiaomi itu. Oke, berarti Ardiansyah nih tipe-tipe yang setia gitu ya Betul. dengan Xiaomi. Setiap Iya. tikungan ada. Kenapa? Setiap tikungan ada. Aduh. Kalau Daniel sebelumnya pakai HP Realme juga nggak? Enggak, aku sebelumnya pakai HP Samsung. Oke, berarti dia bukan tipe-tipe Aduh. setia ya guys ya. Tolong ya dicamkan itu bagi Daniel, para Daniel. cewek. Oke, kalau Realme sama Xiaomi itu kan punya sub brand Redmi ya. Iya, Iya. Itu kadang
orang tuh ketukar-tukar gitu, Redmi, Realme gitu kan, kayak susah bedain, kadang belepotan juga Iya, ngomongnya. Mimi juga lagi. Gitu. Nah, ini by the way ya, karena tadi dengan penyebutan yang hampir sama dan lain sebagainya, sebenarnya si Realme dan juga Xiaomi ini mempunyai target market yang sama atau beda nih? Kebetulan Realme sama Xiaomi tuh punya target market yang bisa dibilang mirip-mirip. Iya, betul. Ya, karena sama-sama berfokus ke arah kelas menengah ke bawah lah ya. Karena harga-harga HP-nya yang entry level, tapi dilengkapi dengan desain-desain yang bagus dan juga spesifikasi yang bagus gitu. Oke, berarti mereka saling berbagi customer ya di Iya. kalangan menengah ke bawah itu. Kalau Ardiansyah nih ya, udah lama kan nggak ganti handphone. Dulu beli handphonenya secara online atau offline? Dulu secara online, karena kan Online. sekarang serba online juga kan. Ya, jadi lebih apa ya, lebih praktis aja gitu. Oke, Secara kalau Daniel nih pengennya besok beli online atau offline? Aku sih lebih suka beli offline ya. Soalnya kan kalau kita beli offline kita bisa langsung mastiin HP-nya itu bekerja dengan baik atau enggak. Bisa nyoba-nyoba juga Iya. ya di store-nya itu kan. Iya. Biasanya kalau cewek itu nyoba, ini kameranya bagus nih ya, gitu. Nggak tahu deh kalau cowok nyobanya apa nih? Coba main game Game dulu, main ML dulu. Emang Terus bisa, ya, emang bisa download ML dulu terus nyoba main Iya, dulu gitu bisa? Biasanya ada Buat tes ya? Ininya ada buat tester-testernya. Oke, berarti kalau cewek belanja baju itu lama, kalau cowok belanja handphone yang lama ya. betul banget itu. Setuju. Nyobain game dulu nih, Iya. jangan-jangan nyobainnya sampai toko tutup ya. Itu bukan nyobain itu, Pak. Nebeng. Iya, nebeng HP. Oke, kalau untuk brand royalty ya dari tadi Realme dan juga Xiaomi itu punya program royalty untuk para customernya nggak sih? Mungkin untuk customer yang udah lama ataupun customer baru nih, buat menarik customer baru gitu maksudnya. Kalau dari Realme sendiri, setauku itu ada yang namanya Realme Coins. Itu kayak sistem pengumpulan koin gitu. Yang dimana setiap kita beli suatu barang dan melakukan aktivitas di aplikasi resmi dari Realme, itu kita akan ngedapetin poin. Oke. Untuk bisa ditukarkan dengan kayak voucher atau mungkin bisa HP-nya langsung kalau misalkan koin kita cukup Banyak. buat beli. Oke, bisa ditukar dengan kayak kalau di Xiaomi kan setahu aku dia punya smartwatch kayak gitu Iya, juga ya. betul. Iya, Kalau ekosistem. Realme gimana? Realme bisa karena Ada juga ada juga. smartwatch-nya kayak gitu. Ada, dan itu kebetulan jadi salah satu Adding produk value. terbaru dari Realme. Oke. Kalau Ardiansyah ya, kan kamu udah lama nih ya menggunakan Xiaomi ya. Kira-kira ada nggak sih tadi program royalty dari si Xiaomi untuk para pelanggannya, atau program-program yang memang dicanangkan untuk menarik pelanggan baru gitu? Jadi dari yang aku tahu ya, jadi cara Xiaomi untuk maintaining atau mengincrease loyalitas pelanggan itu sama kurang lebih, yaitu dengan Mi Points namanya. Tadi kan ada Realme itu Realme Coins ya. Nah, ini Mi Points, dan konsepnya itu sama-sama based on point. Jadi setiap pelanggan atau user membeli suatu produk, melakukan aktivitas, terus juga berinteraksi dengan komunitas, itu akan mendapatkan poin, dan poinnya ini bisa dapat ditukarkan dengan produk-produk Xiaomi, terus juga bisa dengan diskon eksklusif dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau dari aku sendiri, kenapa aku bisa loyal ke Xiaomi, nggak ngarah ke program itu sih, karena dari aku ngelihat lebih ke kualitasnya aja. Selama aku pakai memang performanya bagus, bisa menunjang setiap kebutuhan aku ketika belajar. Jadi aku lebih ke arah situ sih, kenapa aku bisa loyal ke Xiaomi. Oke, nih hampir-hampir mirip ya handphonenya ya. Terus karena sama-sama handphone yang tadi memposisikan di handphone entry level. Strategi pemasaran mungkin dia membuat pameran-pameran atau ngadain event-event tertentu, atau jadi sponsor sponsor suatu event gitu, atau apa nih, atau dari
Xiaomi dulu nih. Apa aja strategi pemasaran yang sudah dilakukan? Kalau dari strategi pemasaran yang pertama tadi loyalty program itu termasuk ke strategi pemasaran. Lalu yang kedua yang saya tahu yang salah satu menjadi diferensiasi atau value tambahan dari brand Xiaomi adalah Xiaomi ini ekosistemnya luas. Jadi nggak hanya menjual program smartphone tapi keturunan-turunannya juga kayak ada AirPods, lalu ada speaker, ada TV juga ada Xiaomi. Jadi oke. Ada itu juga nggak sih? Ada laptop, ada betul, tablet, ada. Jadi secara ekosistem tuh udah luas dan bahkan dari yang saya tahu Xiaomi ini menjadi salah satu lead market di bidang industri smartphone kan, karena mungkin itu salah satunya yang membuat nama Xiaomi itu menjadi sangat naik karena ekosistemnya juga sudah sangat luas. Oke, iya aku baru inget tuh ada tablet Xiaomi gitu kan. Smartphone juga ada. Iya, aku kira cuma dia fokus ke smartphone dan aksesorisnya ya kayak smartwatch dan lain sebagainya. Ternyata dia ngeluarin tablet, laptop dan lain sebagainya, bahkan peralatan rumah tangga juga nggak sih? Ada elektronik, TV ada. Gitu. Luar biasa sih Xiaomi sepak terjangnya ya. Betul. Kalau dari Realme sendiri gimana nih? Apa aja yang udah dilakukan? Kurang lebih juga sama sih dengan Xiaomi, karena Realme juga punya ekosistem yang sama terutama di pusatnya di Chinese. Mereka tuh punya produk-produk yang sama kayak tadi TV, tablet atau mungkin AirPods, dan yang terbaru itu jam tangan. Oh iya, Realme ada tabletnya juga? Ada. Dan Oke, aku baru tahu kalau dari Xiaomi aku udah pernah lihat sih, pernah ke store-nya juga dan lihat kalau dari tampilan menarik sih ya, cuma nggak tahu nih kualitasnya karena belum pernah pakai. Kalau Realme aku baru tahu. Ya mungkin karena pemasarannya di Indonesia untuk produk-produk yang kayak tadi TV, jam tangannya yang smartwatch itu atau AirPods-nya itu kurang banget. Mereka lebih memfokuskan ke smartphone-nya untuk di Indonesia. Oke, kalau di Indonesia lebih ke smartphone-nya. Biasanya si Realme ini melakukan pemasaran dengan seperti apa, Daniel? Untuk pemasarannya sendiri, Realme tuh sering banget ngadain event-event, kayak event-event tentang pengeluaran produk terbarunya atau event-event game turnamen yang disponsorin sama Realme-nya sendiri. Oh, jadi yang e-sport kayak gitu si Realme jadi sponsornya ya? Oh, keren. Pantes kamu tergoda kan tadi karena gaming banget anaknya, ujung-ujungnya buat nge-game gitu kan. Awalnya udah bagus tuh bridging-nya ya buat tugas, karena nanti lumayan penyimpanannya 128 GB gitu, jadi bisa lah buat nyimpen tugas. Ujung-ujungnya Mobile Legends ternyata ya. Iya. Oke, thank you nih sharing-sharingnya Daniel dan Ardiansyah. Jadi aku juga menambah wawasan ya, baru tahu ternyata Realme punya tablet juga gitu. Aku taunya cuma Xiaomi dan Apple, Samsung gitu-gitu ya. Ini ternyata Realme juga ada. Oke. Mungkin next kita bisa bahas smartphone atau merek-merek handphone yang lain ya, karena masih banyak kan merek-merek smartphone. Mungkin mau sharing nih, ternyata besok Daniel bukan beli Realme tapi beralih ke yang lain. Oppo. Apple digigit. Atau besok bisa sharing lagi ya Daniel ya. Atau mungkin teman-teman yang mau sharing juga boleh, nanti silahkan daftarkan diri, ditulis di kolom komentar. Nanti akan kita undang untuk podcast bareng kita. Oke. Thank you, Miss. Bye. Thank you Daniel, thank you Ardiansyah.